Bab 821. 821 Terobosan. Dia menghilang selama sehari kemarin. Karena ia tidak dapat berbicara, tidak seorang pun tahu kemana ia lari. Namun, dari kedua rusa liar itu, mereka dapat mengetahui bahwa ia telah berlari cukup jauh. Ia bahkan telah meninggalkan kota dan memasuki hutan. Tidak heran tidak seorang pun dapat menemukannya di kota itu. Dia telah lari keluar kota. Huan cukup terkejut bahwa dia dapat berlari sejauh itu dan menemukan jalan pulang dengan akurat. Keesokan paginya, Huan memberikan dua rusa liar itu kepada Egi sebagai kompensasi atas gigitan Clement padanya. Egi cukup murah hati. Bukan berarti aku mati. Lagi pula, kau sudah kembali sekarang. Semuanya baik-baik saja. Clemens, apakah burung gemuk itu menjadi pintar dalam semalam? Baidi memanggang dua rusa liar dan memotong dagingnya menjadi irisan tipis. Semua orang mencelupkan daging rusa ke dalam saus dan membungkusnya dengan sayuran, buah, atau acar. Mereka makan dengan lahap. Setelah makan, dendam antara Egi dan Clement terselesaikan. Namun, Sueling masih mencari Sang Ye secara pribadi. Egi orangnya pemarah dan gak mau debat sama dia, tapi aku gak begitu. Sang Ye cukup tenang. Apa yang kamu inginkan? Ayo bertarung. Kalau kamu menang, kita akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kalau kamu kalah, kamu harus memberi Clement pelajaran dan memberitahunya bahwa dia akan dipukuli karena menyakiti orang lain. Tentu, mereka berdua membawa Huan ke belakang gunung untuk bertarung. Setelah seharian pemulihan, luka-luka Egi hampir sembuh. Karena tidak tahan dengan kesepiannya, ia mengepakkan sayapnya untuk mencari teman bermain. Tampaknya dia sama sekali tidak ambil pusing dengan gigitan itu. Di matanya, itu hanya gigitan. Sedikit sakit, tetapi tidak masalah besar. Dia baik-baik saja setelah tidur. Dia tidak tahu bahwa dia telah berjalan ke gerbang neraka dan hampir kehilangan nyawanya. Clement melihat ibunya tersenyum padanya dari samping. Ia tidak ingin mengecewakan ibunya, jadi ia dengan berat hati menemani Egi bermain. Huan sangat lega melihat hubungan antara kedua saudara itu telah membaik dan tidak lagi renggang pasca konflik. Tidak ada yang lebih baik daripada keluarga dan kedamaian. Ketika Huan melihat Sueling dan Sang Ye kembali, dia bertanya, "Kemana kalian pergi? Hah? Apa yang terjadi dengan wajah kalian? Mengapa kalian terluka?" Dia sangat terkejut melihat mereka memar. Dia bisa mengerti perkelahian Suang Yun. Bagaimanapun, dia adalah serigala. Akan aneh jika dia tidak membuat masalah selama sehari. Namun Sang Ye dan Sueling berbeda. Mereka tidak tampak seperti orang yang akan berkelahi. Sueling merapikan rambutnya dan berusaha tampil lebih rapi. Dia melirik Sang Ye. "Kami baru saja bertanding dengan sangat bersahabat." Sang Ye menjawab, "Ya." Huan menatap luka-luka di wajah mereka dan memperlihatkannya tanpa ampun. "Berapa umurmu? Apakah kamu terinfeksi oleh Suang Yun?" Alih-alih menjawab, Sueling malah bertanya, "Apakah Suang Yun pernah bertarung sebelumnya?" "Jangan mengalihkan topik. Katakan yang sebenarnya. Kenapa kalian bertengkar?" Sueling mendengus. "Tentu saja untuk Egi. Aku hampir mati karena marah." Huan melotot marah padanya sebelum berbalik untuk mengambil dua telur matang dari dapur. Dia memberikan satu kepada Sueling dan Sang Ye. Tanpa diduga, Sueling membongkar kulit telur dan memakannya. Huan berkata, "Aku ingin kamu mengoleskan telur itu ke memar di wajahmu." "Siapa yang memintamu memakannya?" Sueling membungkuk dan mendekatkan wajahnya ke wajah wanita itu. "Jika tidak ada telur lagi, gosoklah memarku dengan tanganmu." Huan mendorongnya dengan kasar. "Masak lebih banyak telur sendiri." Sueling mengerjapkan mata padanya dan tersenyum menggoda. "Aku tidak mau telur. Aku mau kamu." Huan mengabaikan tatapan menggoda Sueling dan menoleh ke arah Sang Ye. Melihat Sang Ye diam-diam mengusap memarnya dengan telur, dia merasa lega. Sang Ye adalah orang yang paling meyakinkan. Setelah Huan pergi, Sueling menatap Sang Ye sambil tersenyum tipis. "Dari keempatnya, kaulah yang terbaik dalam berpura-pura patuh. Saya baik-baik saja. Aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya tadi, atau kau akan kuhajar hingga terjatuh ke tanah."
Juga, dengan kekuatan mereka, jika mereka benar-benar mencoba yang terbaik, salah satu dari mereka pasti akan mati atau terluka. Namun itu terlalu berlebihan dan membuat Huan marah. Oleh karena itu, dalam duel tadi, mereka berdua hanya menggunakan wujud manusia mereka. Pertarungan berakhir dengan hasil seri. Sueling menatap Sang Ye dari atas ke bawah. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat. Apakah kamu menyerap banyak energi iblis selama perjalananmu ke ras iblis? Terima kasih atas pujiannya. Siapa yang memuji kamu? Anda, Sueling tidak senang. Kamu terlihat sangat jujur. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Sang Ye tidak mengatakan apa-apa, matanya melihat ke belakang. Sueling segera berbalik dan melihat Huan berjalan masuk. Huan berkata dengan marah, aku baru pergi sebentar, tapi kamu menindas Sang Ye di belakangku. Sueling merasa dirugikan. Bagaimana mungkin aku menindasnya? Aku baru saja mendengarmu memanggilnya tanpa malu. Sueling merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa membersihkan namanya. Dia menunjuk Sang Ye dan berkata, kamu sengaja memprovokasiku tadi. Sang Ye bertanya, benarkah? Jangan pernah berpikir untuk berpura-pura. Huan mengusap pelipisnya. Baiklah. Berhentilah berdebat. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Sueling tidak menyangka akan ditipu oleh Sang Ye. Dia mengingat dendam ini dan berencana untuk membalasnya jika dia punya kesempatan di masa depan. Pada saat ini, Bai Hao berlari masuk dan memanggil ibunya. Melihatnya berkeringat karena berlari, Huan menuangkan semangkuk air untuknya. Jangan cemas, minumlah air dulu. Bai Hao menghabiskan airnya dan segera berkata, seseorang dari kuil 10.000 binatang ada di sini. Mereka bilang ingin bertemu denganmu. Huan sedikit terkejut. Di mana mereka? Di kuil. Ayah kedua sudah pergi ke kuil. Dia memintaku untuk memanggilmu. Tunggu sebentar, aku akan berganti pakaian. Huan naik ke atas untuk berganti pakaian. Sueling mencondongkan tubuhnya dan bertanya, Little White, mengapa kuil 10.000 binatang tiba-tiba mengirim seseorang untuk mencari ibumu? Bai Hao menyeka keringatnya. Aku tidak yakin, tapi dari nada bicara mereka pasti punya sesuatu yang mendesak untuk dimintanya diselesaikan. Bai Di baru saja keluar dari ruang bawah tanah. Dia mendengar dengan jelas perkataan putra bungsunya. Bai Di mencuci tangannya dan berkata, alasan mengapa kuil 10.000 binatang mengirim orang untuk mencari Huan saat ini kemungkinan besar karena sesuatu terjadi di kota 10.000 binatang. Sueling mengangguk. Menurutku begitu. Bai Hao tidak mengerti. Apa yang bisa terjadi di kota 10.000 binatang? Bai Di berkata, keberadaan sang nabi tidak diketahui. Berbagai golongan memanfaatkan situasi ini untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya. Sebagai sasaran empuk, asosiasi tetua pasti akan ditekan bersama oleh berbagai golongan. Mereka sangat membutuhkan terobosan. Sueling tersenyum. Sepertinya mereka ingin menggunakan Huan sebagai terobosan. Bab 822. Di kuil batu, Suang Yun menerima utusan dari kuil 10.000 binatang. P Alpha PD Alpha NUE SOM total ada 30 binatang buas yang datang kali ini, dan 25 diantaranya adalah penjaga. Para penjaga ini saat ini sedang bersiap untuk beristirahat di stasiun relay. Hanya 5 dari mereka yang muncul di kuil, dan pemimpinnya adalah tetua kedua dari asosiasi tetua. Tetua kedua melihat sekeliling dan tersenyum. Kuilmu tidak buruk. Jauh lebih indah daripada kuil-kuil di Sun City dan Dark Moon City. Hanya tangga yang dapat menghasilkan musik saja sudah membutuhkan banyak tenaga, bukan? Suang Yun menjawab dengan santai, tidak apa-apa. Kamu bisa membuat langkah seperti itu untuk kuil 10.000 binatang di masa mendatang. Kita lihat saja. Tetua kedua meliriknya. Yang mulia, Anda tampaknya tidak menyambut kami. Kamu terlalu banyak berpikir. Sebagai orang kedua yang memegang komando di asosiasi tetua, tetua kedua adalah tokoh terkenal di kota 10.000 binatang buas. Bahkan Raja Binatang Buas dari 3 kota binatang buas berukuran sedang harus bersikap sopan kepadanya. Namun, Suang Yun sama sekali tidak menganggapnya serius. Hal ini membuat tetua kedua sedikit tidak puas. Dia berkata dengan suara rendah,
Aku tahu kau adalah Raja Binatang Buas dan penguasa Kota Batu, tetapi Kota Batu hanyalah satu dari sekian banyak kota kecil di depan kota 10.000 binatang buas. Aku memintamu untuk membangun tangga bagi kuil 10.000 binatang buas agar kau memiliki kesempatan untuk tampil. Jangan abaikan berkatmu. Suang Yun hendak berbicara ketika mereka mendengar suara Huan-Huan datang dari luar pintu. Langkah apa? Apakah tangga kuil 10.000 binatang itu rusak? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Huan-Huan berjalan ke kuil ditemani oleh Bai Di dan Sueling. Di belakang mereka ada Suang Yin dan Kuan Rong. Huan-Huan mengenakan gaun berwarna terang dan topi berkerudung. Wajahnya ditutupi oleh kerudung salju. Tetua kedua tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia dapat mengetahui dari suara dan auranya bahwa dia adalah pendeta tinggi kuil batu, Lin Huan-Huan. Dia mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan nada menahan diri, lama tidak berjumpa. Apa kabar? Huan-Huan mengabaikannya dan bertanya pada Suang Yun, ada apa dengan anak tangga ini? Suang Yun berkata, dia menganggap anak tangga di kuil kita indah dan ingin kita membangun anak tangga yang sama di kuil 10.000 binatang. Jadi begitulah adanya. Tetua kedua yang diabaikan itu merasa tidak senang, dan ekspresinya berubah jelek. Lin Huan-Huan, aku baru saja menyapamu. Mengapa kau mengabaikanku? Huan-Huan tampaknya baru saja menyadari keberadaan tetua kedua. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya. Dia berpura-pura terkejut dan bertanya, kenapa, kalau bukan tetua kedua dari asosiasi tetua? Aku tidak menyadari kehadiranmu tadi. Maaf. Berhentilah berpura-pura. Aku sudah dewasa. Bagaimana mungkin kau tidak menyadari kehadiranku tadi? Kau sengaja mempermalukanku. Huan-Huan berkata perlahan, jangan marah. Kamu baru saja tiba di Kota Batu. Pasti ada banyak tempat yang belum kamu kunjungi, kan? Kuan Rong, ajak tetua ini berkeliling kota untuk merasakan adat istiadat Kota Batu kita. Saat Kuan Rong keluar, Huan-Huan menatapnya. Anak muda, lakukanlah dengan baik. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan si Big Budi nanti. Kuan Rong mengerti apa yang dimaksudnya dan segera membusungkan dadanya. Dia memberi isyarat mengundang pada tetua kedua dengan penuh semangat. Silakan ke sini. Siapa bilang aku akan pergi? Aku di sini untuk sesuatu yang penting. Aku tidak berminat untuk jalan-jalan denganmu. Tetua kedua menatap Kuan Rong 2 kali dan tiba-tiba bertanya, kau bukan dari suku Serigala Batu, kan? Kuan Rong, saya dari suku Anjing Api. Bai Di membantu menjelaskan di waktu yang tepat. Dia adalah adik dari pemimpin suku Api Berkobar. Dia datang ke sini sebagai tamu dan membantu membeli beberapa bahan makanan. Ini adalah sebuah pengalaman. Suku Api yang membara. Ekspresi tetua kedua sedikit berubah. Kakakmu Chang Yi. Kuan Rong mengangguk dan setuju. Kapan suku Api Berkobar tercampur dengan Kota Batu? Pikiran tetua kedua berkecamuk. Chang Yi terkenal terobsesi dengan adik laki-lakinya dan menyayanginya seperti dia menyayangi bola matanya. Namun sekarang, dia malah meninggalkan adik laki-lakinya sendirian di Rock City. Apakah ini berarti bahwa Rock City dan suku Api Berkobar berafiliasi? Suang Yun tampaknya tidak menyadari ekspresi tak terduga di wajah tetua kedua. Dia berdeham. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu datang kepada kami karena kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Bolehkah aku bertanya masalah penting apa yang mengharuskan kehadiranmu? Wilayah suku Blazing Flame tidaklah besar, tetapi lokasi geografis mereka sangatlah penting. Jika Rock City bergandengan tangan dengan mereka, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Mereka tidak bisa diremehkan. Tetua kedua menyingkirkan rasa jijiknya dan terbatuk pelan. Tetua pertama secara pribadi mempercayakan tugas ini kepadaku. Aku perlu berbicara dengan Lin Huan-Huan sendirian. Yang lain, silakan pergi. Sueling terkekeh. Pergi. Atas dasar apa? Bai Di menambahkan, bagaimanapun juga, Huan-Huan adalah seorang gadis muda. Aku khawatir tidak pantas baginya untuk berduaan denganmu, kan? Tetua kedua sangat tidak senang. Aku binatang buas sejati. Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Aku tidak akan melakukan apapun pada Lin Huan-Huan. Apakah kamu tidak percaya pada karakterku?
Baidi tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Sueling sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Kami benar-benar tidak mempercayaimu. Kau, tetua kedua menunjuk ke arahnya dan memarahi dengan marah, beraninya kau. Aku ingin berbicara dengan Lin Huan. Apakah kau punya hak untuk menyela? Sueling tersenyum lebih mencolok. Ketika aku berbicara dengan Raja Binatang buasmu, kau masih dalam kandungan ibumu. Siapa kamu sebenarnya? Tetua suku bulu, Sueling. Bahkan tetua kedua, yang tidak tahu banyak tentang ras lain, telah mendengar tentang tetua gila yang terkenal dari suku bulu. Tetua kedua hanya mendengar desas-desus di masa lalu. Dia tidak menyangka akan bertemu Sueling secara langsung di sini hari ini. Dia segera mengamatinya beberapa kali lagi. Anda tetua Sueling. Jadi itu benar. Sueling tersenyum bangga. Kenapa? Apa kau pernah mendengar tentangku sebelumnya? Saya mendengar bahwa suku bulu memiliki seorang tetua yang gila. Dia tidak hanya keras kepala dan mendominasi, tetapi dia juga sangat mencolok. Dia sangat suka mengenakan warna merah. Petik 2, petik 2. Meskipun dia tahu bahwa kesempatan itu salah, Huan tidak dapat menahan senyum. Dia bukan satu-satunya. Bahkan Baidi dan Suang Yun ingin tertawa. Tetua kedua menatap mereka. Mengapa kalian tersenyum? Apakah rumor itu salah? Senyum di wajah Huan semakin terlihat jelas. Tidak, rumor itu cukup akurat. Sueling, saya sangat marah. Tapi saya harus tetap tersenyum. Ahem, Huan berusaha menekan sudut mulutnya dan membuat dirinya tampak lebih serius. Memang tidak pantas bertemu sendirian. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sana. Dia menunjuk ke sebuah lahan terbuka di dekat situ. Suasananya sunyi, tidak ada yang menutupinya. Jika ada gerakan aneh, Baidi dan yang lainnya dapat melihatnya dengan jelas. Tetua kedua dengan enggan setuju. Baiklah kalau begitu. Bab 823. Huan berhenti setelah berjalan beberapa langkah dan menoleh ke arah tetua kedua. Mari kita bicara di sini. Tetua kedua menoleh ke arah Baidi, Suang Yun, dan yang lainnya yang tidak jauh darinya. Huan mengerti apa maksudnya. Jangan khawatir, mereka tidak akan mendengarmu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Tetua kedua ragu sejenak sebelum berkata, kalau begitu aku akan terus terang saja. Aku datang ke kota 10.000 binatang kali ini karena aku diminta oleh tetua pertama untuk mengundangmu ke kuil 10.000 binatang. Aku pendeta tinggi kuil batu. Aku baik-baik saja di sini. Kenapa kau tiba-tiba mengundangku ke kuil 10.000 binatang? Kuil 10.000 binatang sedang bersiap untuk mengadakan upacara dan ingin mengundang para pendeta tinggi dari berbagai kuil. Anda adalah pendeta tinggi kuil batu, jadi wajar saja Anda diundang. Jadi begitulah adanya. Huan pun tersadar. Kapan upacaranya? Dalam sebulan. Tidak banyak waktu. Tetua kedua segera mengangguk setuju. Benar sekali. Waktunya terbatas. Silakan berangkat secepatnya. Huan bertanya lagi, apakah para pendeta tinggi kuil bulan gelap dan kuil matahari juga akan ada di sana? Saya sudah mengirim seseorang ke kuil bulan gelap. Belum ada balasan untuk saat ini, tetapi upacara ini sangat penting. Saya yakin Wu Huo pasti akan berpartisipasi. Mengenai kuil Dewa Matahari, Wen Qian meninggal karena suatu insiden. Jabatan pendeta tinggi masih kosong. Asosiasi tetua kami sedang mempelajari para kandidat. Jika tidak ada yang salah, kandidat tersebut harus dikonfirmasi selama upacara ini. Huan sengaja bertanya, tetapi saya ingat bahwa jabatan pendeta tinggi harus disetujui oleh Nabi. Bisakah asosiasi tetua Anda membuat keputusan sendiri? Tetua kedua berkata samar-samar, Nabi sedang tidak sehat. Dia akhir-akhir ini menyendiri. Dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil seperti ini. Apakah kamu berencana untuk melampaui Nabi dan membuat keputusanmu sendiri? Kita tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Kita tidak bisa membiarkan posisi pendeta tinggi kuil Dewa Matahari kosong, kan? Huan bertanya, lalu siapa yang akan kau kirim untuk mengambil alih posisi pendeta tinggi? Tetua kedua tersenyum penuh arti. Ini rahasia. Kami tidak bisa mengungkapkannya kepada orang luar untuk saat ini.
Huan-Huan dengan bijaksana berhenti bertanya dan mengganti topik pembicaraan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan denganku? Tidak ada yang lain. Kau ingin bicara padaku sendirian hanya untuk masalah ini. Tetua kedua berpura-pura misterius. Upacara ini bukan masalah kecil. Semua pendeta tinggi harus pergi ke kota 10.000 binatang buas terlebih dahulu. Pada saat itu, keberadaanmu akan dirahasiakan. Kau tidak boleh mengungkapkannya kepada orang luar. Bagaimana jika aku tidak ingin pergi? P Alpha PD Alpha Genue SOM tetua kedua sedikit tertegun. Mengapa kamu tidak ingin pergi? Merupakan kehormatan tertinggi bagi para binatang untuk diundang ke upacara yang diadakan oleh kuil 10.000 binatang. Huan-Huan berkata perlahan, aku merasa nyaman dan bebas di rumah. Apa gunanya bepergian jauh-jauh ke kuil 10.000 binatang? Aku benar-benar tidak ingin pergi. Tetua kedua tampaknya sudah menduga bahwa dia akan mengatakan hal ini. Dia segera menenangkan diri dan berkata, upacara ini sangat penting. Setiap pendeta tinggi harus hadir, terutama kamu. Jika kamu menolak untuk berpartisipasi, kami akan menghapuskan jabatanmu sebagai pendeta tinggi dan mengirim binatang buas lain untuk menggantikanmu. Huan-Huan mendecakkan lidahnya. Kamu bahkan tidak memerlukan izin dari Nabi untuk mengangkat dan memberhentikan seorang imam besar sekarang. Kamu memiliki begitu banyak kekuasaan. Semua ini masalah kecil. Tidak perlu merepotkan Nabi untuk mengerjakan semuanya sendiri. Baiklah, saya mengerti. Huan-Huan berbalik untuk pergi. Tetua kedua menyusul. Waktu sangat penting. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Sekarang. Kamu baru saja tiba di Rock City hari ini. Kamu harus beristirahat selama 2 malam sebelum berangkat. Tidak, kita harus. Ini Rock City, wilayah kami. Huan-Huan berhenti dan menoleh ke samping. Kau harus mendengarkan kami karena kau berdiri di sini. Anda, Huan-Huan menyela lagi. Biar ku beri sedikit nasihat. Naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Karena kau di sini, jangan terlibat konflik dengan kami. Jika kami benar-benar bertarung, kau pasti akan lebih menderita daripada kami. Ancaman dalam kata-katanya memaksa tetua kedua berhenti karena ekspresinya berubah. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Huan-Huan berkata kepada Kuan Rong, kamu lebih mengenal stasiun relay. Tolong bawa mereka ke stasiun relay untuk beristirahat. Dalam 2 hari ke depan, bawa mereka berkeliling kota jika kamu punya waktu luang. Jarang sekali mereka datang ke sini. Mereka seharusnya sudah cukup bersenang-senang sebelum pergi. Mendengar ini, dia sengaja menoleh ke arah tetua kedua. Tidakkah kau berpikir begitu? Tetua kedua menjawab dengan senyum palsu, ya. Kuan Rong meninggalkan kuil bersama tetua kedua dan yang lainnya. Huan-Huan berdiri di ambang pintu dan memperhatikan mereka pergi. Di luar panas sekali, kata Bai Di kepadanya. Ayo masuk. Mereka menaiki tangga Saun Jade menuju lantai 2. Bai Di membuatkan mereka masing-masing secangkir teh buah. Suang Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang baru saja kamu bicarakan dengan tetua kedua? Atas nama tetua pertama, dia mengundang saya ke kota 10.000 binatang buas untuk berpartisipasi dalam upacara besar. Huan-Huan menyesap tehnya. Rasanya asam dan manis. Enak sekali. Sebuah upacara yang diadakan kuil 10.000 binatang. Bukan hanya Suang Yun, tetapi Bai Di dan Sue Ling juga tampak bingung. Upacara 10.000 binatang diadakan setiap 4 tahun. Secara logika, upacara ini seharusnya diadakan tahun ini, tetapi upacara 10.000 binatang harus diselenggarakan oleh Sang Nabi sendiri. Yinji masih memulihkan diri di Danau Cermin Es. Tidak mungkin baginya untuk pergi ke kota 10.000 binatang buas untuk memimpin upacara tersebut. Bagaimana bisa orang-orang tua dari ikatan tetua itu memimpin upacara itu? Tatapan Sueling mengitari Huan-Huan 2 kali sebelum dia tersenyum penuh arti. Aku menduga orang-orang tua itu mungkin punya rencana terhadap Huan-Huan. Sekarang, tampaknya dugaanku benar. Suang Yun bingung. Apa maksudmu? Bai Di berkata, maksudnya adalah bahwa asosiasi tetua sudah tahu bahwa Yin Ji menyerahkan jabatan Nabi kepada Huan-Huan. Mereka ingin menggunakan upacara itu untuk membuat Huan-Huan memimpin upacara itu. Dia adalah pewaris Nabi. Itu bisa dibenarkan. Huan-Huan berpikir sejenak.
Tetapi ketika tetua kedua berbincang denganku, dia tidak pernah menyebutku akan mewarisi posisi nabi. Sueling mencubit pipinya. Dasar bodoh, tentu saja dia tidak akan menyebutkannya. Dia menunggumu untuk mengambil inisiatif untuk menyebutkannya padanya sehingga mereka bisa mengambil inisiatif. Huan tampaknya mengerti sesuatu. Jadi begitulah adanya. Suang Yun masih khawatir. Para tetua ingin membantu Huan mewarisi posisi nabi. Apakah mereka akan bersikap baik? Sueling berkata dengan santai, mereka pasti tidak akan bersikap baik, jadi pasti ada jebakan. Kita harus waspada. Suang Yun mengerutkan kening. Kalau begitu, kita tidak akan pergi, jangan sampai Huan menghadapi bahaya lagi. Namun Baidi berkata, kita tetap harus pergi. Jika tidak, mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil alih posisi Huan sebagai pendeta tinggi. Namun sebelum kita pergi, kita harus mencari tahu semuanya. Kita tidak bisa pergi dalam keadaan linglung. Apa rencanamu? Baidi tersenyum. Mari kita bicara dengan tetua kedua. Bab 824. Di tengah malam, tetua kedua sedang tertidur lelap ketika sebuah tangan besar tiba-tiba terulur menutup mulut dan hidungnya. Tetua kedua mulai berjuang. Dia berusaha keras keluar dari tempat tidur dan berguling ke tanah. Namun sebelum ia sempat bangun, ia dipukul pingsan dari belakang. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya terikat pada pilar batu. 5 orang yang berdiri di depannya adalah Lin Huan dan keempat temannya. Huan menatap Baidi di sampingnya. Apakah ini yang kamu maksud dengan berbicara? Baidi sangat tenang. Jika kita mengikatnya, kita bisa berbicara dengannya sesuka hati. Huan, dia tidak menyangka dia begitu licik. Tetua kedua begitu marah hingga ingin mengumpat, tetapi mulutnya tertutup jerami. Ia tidak dapat berbicara dan hanya bisa merintih. Huan bisa memahaminya. Kalau itu dia pasti marah sekali kalau tiba-tiba ada yang memukulinya dan mengikatnya saat dia sedang tidur nyenyak di malam hari. Dia bersimpati. Keluarkan benda itu dari mulutnya. Suang Yun melangkah maju dan mengambil jerami dari mulut tetua kedua. Puff! Tetua kedua meludahkan sisa jerami di mulutnya dan memarahi dengan marah. Apa yang kau inginkan? Aku tetua kedua dari asosiasi tetua. Beraninya kau menculikku. Huan berkata perlahan, jangan cemas. Kami hanya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Tetua kedua memotong pembicaraannya. Berhentilah berpura-pura baik. Kau sudah menculikku. Jangan harap masalah ini akan berakhir dengan damai. Asosiasi tetua kami tidak akan membiarkanmu pergi. Huan berpikir sejenak. Usir dia. Suang Yun bertanya, kemana kita harus mengirimnya? Dia tampak marah. Dia mungkin tidak ingin berbicara dengan kita untuk sementara waktu. Kita harus menenangkannya. Aku ingat ada ruang bawah tanah air di sebelah. Lempar dia ke dalamnya dan rendam dia. Saat dia tenang, kita bisa bicara. Tentu, Suang Yun memanggil 2 prajurit binatang untuk menahan tetua kedua di kedua sisi. Tetua kedua sangat panik. Apa yang kau lakukan? Aku tetua kedua dari asosiasi tetua. Kau tidak punya hak untuk menghakimiku. Suang Yun berkata, turunkan dia. Para prajurit binatang menyeret tetua kedua keluar dari ruang interogasi dan melemparkannya ke ruang bawah tanah air di sebelahnya. Ruang bawah tanah air itu dikelilingi oleh dinding. Ada 4 lubang seukuran kepalan tangan di setiap dinding. Ruang bawah tanah itu dengan cepat terisi dengan air es. Tangan tetua kedua tergantung pada seutas tali. Air berada tepat di atas mulutnya. Ia harus berdiri tegak dan mengangkat kepalanya untuk bernapas dan berbicara dengan normal. P-alpha-PD alpha NUE SOM. Meski begitu, ia menolak untuk berkompromi. Beraninya kau menyalahgunakan kekuasaanmu padaku. Saat aku kembali ke kuil 10.000 binatang buas, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sueling terkekeh. Kalau begitu, aku akan menahanmu di sini. Apa maksudmu? Selama kami membunuhmu, kau tidak akan bisa kembali. Kau tidak akan bisa membalas dendam pada kami. Tetua kedua panik, tetapi dia masih berpura-pura tenang. Beraninya kau.
Sueling menoleh ke prajurit binatang di sampingnya dan memberi perintah, terus tambahkan air. Baiklah, para prajurit binatang membuka pintu air. Air mengalir keluar dari lubang-lubang di dinding dan masuk ke ruang bawah tanah. Airnya tampak naik. Tak lama kemudian, benda itu menutupi mulut tetua kedua, lalu hidungnya. Saat ia tenggelam, ia tidak bisa bernapas lagi. Rasa sesak yang hebat membuatnya pusing, dan dadanya terasa seperti akan meledak. Ia berharap ia mati saja. Baidi memperkirakan sudah saatnya dan berkata kepada para prajurit binatang, tarik dia keluar. Baiklah, para prajurit binatang melompat ke dalam air, mencengkeram sesepuh kedua di kedua sisi, menyeretnya keluar dari ruang bawah tanah air, dan melemparkannya ke tanah. Pada saat ini, tetua kedua sudah hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Dia berbaring di tanah dan tidak bergerak. Suang Yun berjongkok dan menepuk pipinya. Bangun! Tetua kedua masih tidak bergerak. Jika kau terus berpura-pura mati, aku akan memasukkanmu ke dalam penjara lagi. Begitu Suang Yun selesai berbicara, tetua kedua membuka matanya dan memohon dengan suara gemetar, jangan. Kamu boleh bicara apa saja yang kamu mau. Berhentilah menyiksaku. Suang Yun tersenyum. Jika kamu begitu patuh, kamu tidak akan menderita seperti ini. Huan meminta seseorang membawakan bangku. Bantu dia duduk di sana. Para prajurit binatang menyeret sesepuh kedua dan mengikatnya ke kursi. Huan mengamati tetua kedua dari atas ke bawah. Melihatnya basah kuyup, pucat, dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dia tidak dapat menahan senyum puas. Jangan khawatir, selama kamu patuh, kami tidak akan mengambil nyawamu. Air di dalam penjara bawah tanah itu jauh lebih dingin daripada air biasa. Meskipun dia baru terendam beberapa saat, tetua kedua sudah gemetar karena kedinginan. Bibirnya berwarna ungu. Dia bertanya dengan gemetar, apa yang kamu inginkan? Huan berkata perlahan, aku hanya ingin bertanya mengapa tetua pertama memintamu mencariku. Bukankah aku sudah memberitahumu? Tetua pertama memintaku untuk mengundangmu ke upacara 10.000 binatang buas. Apalagi, tidak, hanya itu yang dikatakan tetua pertama. Melihat bahwa dia menghindari tatapannya, dia mendesah pelan. Aku benci saat orang berbohong. Selama seseorang berbohong padaku, aku tidak bisa menahan keinginan untuk mengurung orang itu di penjara air dan membuatnya memohon kematian. Aku akan bicara. Tetua kedua takut mereka akan mengurungnya di penjara air lagi, jadi dia buru-buru berkata, tetua pertama memintaku untuk mengundangmu ke upacara 10.000 binatang buas. Dia juga memintaku untuk memasukkan sesuatu ke dalam makananmu saat kamu tidak melihat. Setelah kamu memakannya, kamu akan patuh dan menjadi boneka yang kami minta. Apa itu? Tetua kedua tergagap, itu hanya pil. Di mana pilnya? Di stasiun relay. Sang Ye berinisiatif untuk berkata, saya akan mengambilnya. Huan mengangguk. Ya, cepatlah kembali. Sang Ye berbalik dan berjalan keluar. Huan menatap tetua kedua dan melihat bahwa dia gemetar ketakutan. Dia berkata dengan lembut, jangan takut. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, kami tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi kami juga akan secara pribadi mengirimmu kembali ke kota 10.000 binatang. Tetua kedua tercengang. Benarkah? Tentu saja, aku menepati janjiku. Tapi aku punya permintaan kecil. Tetua kedua tahu bahwa itu tidak akan semudah itu. Dia sudah melihatnya sekarang. Gadis kecil di depannya tampak patuh, tetapi dia sebenarnya sangat licik. Karena dia telah jatuh ke tangannya, dia pasti akan kehilangan semua nilainya yang tersisa. Meski begitu, dia harus menelan ludah dan bertanya, permintaan apa itu? Lebih baik hidup daripada mati. Apapun yang terjadi, ia harus memanfaatkan kesempatan bertahan hidup ini. Pada saat ini, Sang Ye kembali. Dia menyerahkan tas kain kecil kepada Huan. Ini ditemukan di kopernya. Dia perlahan membuka tas kain kecil itu. Ada pil hitam di dalamnya. Dia mencondongkan tubuhnya dan mengendus. Ada sedikit bau amis. Bab 825. Ketika Huan mendekati pil itu, Clement tiba-tiba menyelinap keluar dari lengan bajunya. Dia memamerkan giginya pada pil itu, tampak sangat cemas.
Suang Yun menoleh ke arah Sang Ye. Ada apa dengan putramu? Meskipun Clement tidak dapat berbicara, sebagai ayahnya dan sesama binatang ular, Suang Yun dapat mengerti apa maksud desisan Clement. Dia bilang ada sesuatu di dalam pil itu, dan itu sangat mengganggu. Hal apakah yang membuat ular piton pemakan surga pun merasa terganggu? Huan sedikit penasaran dan membuka pil itu. Ada sesuatu yang putih di dalamnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang tersebut tampak seperti makhluk hidup. Si kecil tiba-tiba berkata, itu telur cacing boneka. Huan membeku. Dia hanya mendengar tentang pengobatan boneka, tetapi tidak tentang cacing boneka. Terakhir kali di benua Fajar, Yun Hui terpaksa meminum obat boneka untuk menyelamatkannya. Hal itu menyebabkan dia, Bai Di, dan yang lainnya mengejarnya dari benua Fajar hingga benua naga rahasia. Dia akan mengingat obat boneka itu sepanjang hidupnya. Si kecil berat menebak apa yang ada di pikirannya dan berinisiatif menjelaskan, obat boneka dibuat dari cacing boneka. Huan mengerti. Jadi begitulah adanya. Bocah kecil melanjutkan, cacing boneka biasanya dibagi menjadi cacing induk dan cacing anak. Hanya ada satu cacing induk, tetapi ada banyak cacing anak. Yang ada di tanganmu adalah cacing anak yang belum menetas. Cacing induk harus berada di tangan tetua pertama. Jika seseorang meminum pil, cacing itu akan segera menetas dan menjadi parasit di tubuhnya, terus-menerus menggerogoti sarafnya. Tetua pertama kemudian dapat mengendalikan korban melalui cacing induk dan membuat mereka patuh padanya seperti boneka. Huan mendecak lidahnya. Sungguh kejam kehidupan ini. Yang lain tidak bisa mendengar si bocah kecil. Mereka hanya bisa mendengar Huan tiba-tiba mengatakan ini. Mereka berdua terkejut dan bingung. Huan menjelaskan kepada mereka tentang cacing boneka. Suang Yun sangat marah. Tetua pertama benar-benar berani menyerangmu. Dia mencari kematian. Ekspresi Sueling juga tidak terlihat begitu baik. Untungnya, kami berhati-hati dan menculik tetua kedua untuk diinterogasi. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Perjalanan dari Rock City ke City of 10,000 bis sangatlah panjang. Mungkin akan ada banyak situasi yang tidak terduga di sepanjang jalan. Bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil bagi tetua kedua untuk menaruh sesuatu ke dalam makanan Huan saat mereka tidak memperhatikan. Hanya memikirkan penampilan Huan yang kesakitan setelah diparasit oleh cacing boneka, Bai Di, Suang Yun, Sang Ye, dan Sueling tidak dapat menahan perasaan ingin membunuhnya. Sayangnya, tetua pertama berada di kota 10.000 binatang buas, dan mereka tidak dapat melihatnya saat ini. Mereka hanya dapat memusatkan kemarahan mereka pada tetua kedua. Tetua kedua merasakan tatapan membunuh mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia segera berteriak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu bahwa itu adalah telur cacing boneka. Ini semua karena tetua pertama. Jangan melampiaskannya padaku. Sueling mencibir. Meskipun kau bukan dalang, kau tetap kaki tangannya. Kau bukan orang baik. Tapi aku sudah mengakui semuanya. Tidak bisakah aku menebus kesalahanku? Suang Yun tidak peduli padanya. Dia menoleh ke arah Huan. Apa rencanamu dengannya? Huan menatap Bai Di terlebih dahulu. Bai Di menatapnya dengan penuh semangat. Jadi dia memberanikan diri dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Karena mereka ingin menyakitiku dengan cacing boneka ini, kita akan memberi mereka rasa obatnya sendiri. Suang Yun bereaksi cepat. Saya mengerti. Dia mengambil pil dari Huan dan berjalan ke tetua kedua. Tetua kedua menatapnya dengan waspada. Apa yang sedang kamu lakukan? Suang Yun meminta dua prajurit binatang untuk menahan tetua kedua di kedua sisi. Kemudian, dia memaksa mulut tetua kedua terbuka dan memasukkan pil ke dalam mulutnya bersama dengan telur. Dia memaksanya untuk menelannya. Tetua kedua sangat ketakutan. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Huan tadi. Cacing boneka bukanlah hal yang baik. Jika dia memakan pil ini, dia akan menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi dalam hal kekuatan, dia tidak sebanding dengan dua prajurit buas itu. Karena tidak dapat melepaskan diri, ia terpaksa memakan pil dan telur. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya,
tetapi tetua kedua merasakan sesuatu merangkak di perutnya. Dia ingin muntah, tetapi dia tidak bisa. Dia merasa lebih buruk daripada mati. Baidi berkata kepada Huan, hari sudah larut. Bagaimana kalau kita kembali dan beristirahat? Sebelum pergi, Suang Yun secara khusus memerintahkan para prajurit binatang yang bertugas menjaga untuk mengawasi tetua kedua dan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, mereka harus segera memberitahunya. Ya, Yang Mulia. Setelah kembali ke rumah, semua orang mandi dan tidur. Huan berbaring di tempat tidur, mengeluarkan roda mesin, dan memasuki ruang pembelajaran dalam mimpinya. Si kecil berat terkejut melihat dia tiba-tiba muncul. Kenapa kamu tiba-tiba masuk? Bukankah seharusnya kamu bermesraan dengan suamimu malam ini? Saya di sini untuk mencari Lin King. Saya ingin bertanya kepadanya bagaimana cara memutus koneksi dari cacing boneka. Begitu ya, si kecil menunjuk ke arah pintu yang tidak jauh dari situ. Dia masih di sana, silakan. Huan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Lin King duduk di antara buku-buku dan membaca dengan serius. Mendengar suara pintu terbuka, Lin King mendongak ke arahnya. Kenapa kamu di sini? Huan menghampirinya sambil tersenyum. Saya di sini untuk mengunjungi Anda. Lin King melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Menurutku, kamu datang kepadaku karena suatu alasan, kan? Tidak, aku benar-benar datang ke sini untuk mengunjungimu kali ini. Kamu telah membantu mengobati Sang Yeku terakhir kali dan menyelamatkan Yin Ji kemudian. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku tidak punya apapun untuk membalas budimu. Nanti, beritahu aku jika kamu punya instruksi untukku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Mendengar perkataannya, Lin King meletakkan buku di tangannya. Aku memang butuh bantuan seseorang untuk sesuatu. Apapun yang kau katakan. Saat itu aku mati dengan tidak bermartabat. Kalau kamu punya waktu, ingat untuk membantuku membersihkan tulang-tulangku. Permintaan ini melampaui ekspektasi Huan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kau sudah mati. Alih-alih menjawab, Lin King malah bertanya, kalau aku tidak mati, bagaimana mungkin jiwaku bisa terperangkap di sini? Tapi bukankah kau seorang dewa? Apakah dewa bisa mati? Dewa memang abadi, tapi aku kurang beruntung karena harus berhadapan dengan sekelompok dewa yang sedang bertarung. Aku kurang beruntung dan kehilangan nyawaku juga. Lin King mengatakannya dengan sangat santai seolah-olah dia tidak peduli dengan masa lalu. Kematian itu seperti lampu yang padam. Aku tidak terlalu peduli dengan penampilanku setelah mati, tetapi karena kamu bilang ingin membalas budiku, bantu aku membersihkan tulang-tulang itu agar tidak tertinggal di tempat gelap yang akan ditumbuhi jamur dan lumut. Huan bertanya ragu-ragu, bolehkah aku bertanya di mana tulang-tulangmu? Saya lupa di mana tepatnya. Pokoknya, saya ingat ada pohon di sana. Pohon itu cukup jelek. Daunnya ungu dan batangnya hitam. Namanya sepertinya. Lin King berusaha sekuat tenaga untuk berpikir lama sebelum mengingatnya. Namanya adalah Mata Iblis. Bab 826. Huan hampir berlutut di hadapannya. Bukankah mata iblis tumbuh di jurang? Lin King mengangguk. Ya, Huan menunjuk hidungnya dengan tak percaya. Kau ingin aku pergi ke jurang untuk membersihkan tulang-tulangmu? Tidak bisakah? Jika aku pergi ke suatu tempat seperti jurang, akankah aku kembali hidup-hidup? Lin King bingung. Ada apa dengan jurang itu? Bukankah itu tempat pembuangan sampah? Apa? Tempat pembuangan sampah? Benar sekali. Dulu, kita melempar benda-benda yang tidak kita inginkan ke dalam jurang. Awalnya, kita melempar benda-benda mati. Kemudian, ada beberapa makhluk hidup yang bercampur di dalamnya. Makhluk-makhluk hidup itu bertahan hidup di jurang, dan begitulah mereka menjadi monster yang Anda lihat sekarang. Dari apa yang dikatakannya, jurang itu benar-benar tampak seperti tempat pembuangan sampah yang sangat besar. Lin King merasa sangat tidak senonoh meninggalkan tulangnya di tempat pembuangan sampah. Rasanya sudah sepantasnya dia meminta seseorang untuk menangani situasi ini. Namun, tempat itu mungkin hanya tempat sampah bagimu, tapi bagiku, itu sarang iblis yang memakan manusia. Gadis lemah sepertiku pasti tidak akan kembali jika aku pergi ke tempat itu.
Lin Qing mengamatinya. Fakta bahwa kamu berani mengatakan bahwa kamu seorang gadis berarti kamu cukup berkulit tebal. Bahkan jika kamu pergi ke jurang, kulit tebalmu dapat melindungimu. Huan, tidak apa-apa jika kau benar-benar tidak ingin pergi. Lagi pula, itu hanya kerangka. Huan ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan hati-hati, aku bisa membantumu mendapatkan tulangmu, tetapi bisakah kau membantuku dengan hal lain? Lin Qing meliriknya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu datang ke sini untuk menemuiku karena kamu berterima kasih? Saat aku mengunjungimu, aku juga akan meminta bantuanmu. Melihat bahwa dia mengabaikannya, dia menguatkan diri dan meraih lengan pria itu untuk menjabatnya 2 kali. Matanya penuh dengan permohonan. Lin Qing menunduk menatap lengan yang dipegangnya. Mungkin karena tatapannya terlalu dingin, Huan tanpa sadar melepaskan tangannya dengan ekspresi kesal. Lin Qing berkata, katakan padaku. Huan berkata, hah? Apa kau tidak butuh sesuatu dariku? Apa itu? Huan merasa gembira dan segera bertanya, apakah kamu tahu tentang cacing boneka? Saya bersedia. Seseorang mencoba menyakitiku dengan cacing-cacing ini baru-baru ini. Lin Qing menatapnya dan mengerutkan kening. Apakah kamu memilikinya di dalam dirimu sekarang? Tidak. Lin Qing mengalihkan pandangannya. Aku juga tidak menyangka kamu sebodoh itu. Huan menceritakan padanya bagaimana dia menemukan cacing boneka. Aku sudah meminta tetua kedua untuk meminum pil itu, tetapi aku ingin bertanya apakah ada cara untuk memutus hubungan antara cacing boneka dan induknya. Sebaiknya cacing anak itu mendengarkan perintahku. Lin Qing tersenyum tipis. Kau mencuri boneka cacing milik orang lain dan ingin cacing itu mendengarkanmu. Bermimpilah. Ahem, bagaimanapun juga, tidak ada gunanya menyimpan cacing itu. Sungguh menjijikkan. Lebih baik aku biarkan dia memakannya. Wajar saja kalau ada cara untuk menggunakannya demi keuntungan pribadiku. Kalau tidak masalah. Bagaimanapun juga, tetua kedua punya niat jahat. Dia pantas mati. Ada cara untuk memutus kontak. Huan langsung tertarik. Apa itu? Lin Qing dengan santai mengambil sebuah buku dari tumpukan di sampingnya dan menyerahkannya padanya. Lihatlah sendiri. Itu adalah buku bersampul kulit domba. Buku itu tampak tebal, tetapi isinya hanya sekitar 10 halaman. Huan cepat-cepat membolak-baliknya. Itu adalah buku yang mengajarkan orang-orang untuk memelihara cacing fudo. Tidak banyak kata-kata, tetapi setiap kalimatnya sangat praktis, silahkan kunjungi. Huan melihat catatan boneka cacing di dalamnya. Selain informasi yang diceritakan si bocah kecil sebelumnya, buku itu juga mengatakan bahwa setelah cacing boneka memasuki tubuh manusia, ia dapat diberi makan dengan obat. Obat itu dapat membuat cacing boneka melupakan hubungannya dengan cacing induk dan menjalin hubungan bawahan dengan pengumpan baru. Ada banyak rincian setelah itu. Huan mencatatnya. Dia mengembalikan buku itu kepada Lin Qing. Terima kasih atas bimbinganmu, guru. Lin Qing masih tampak dingin. Aku harap kamu tidak melupakan janjimu padaku. Jangan khawatir. Setelah aku berurusan dengan orang-orang tua di asosiasi tetua, aku akan membantumu mengumpulkan tulang-tulangmu. Pada saat itu, aku pasti akan menguburmu dengan megah. Tidak perlu pemakaman besar. Kau hanya perlu membakar tulang-tulangku dan membuang abunya di sungai. Meskipun Huan merasa ini agak tidak pantas dengan statusnya sebagai dewa, karena dialah yang memintanya, dia hanya bisa menghormati permintaan terakhirnya. Ya, saya mengerti. Si kecil sedang menonton kartun dengan senang hati. Ketika dia melihat Huan keluar, dia bertanya, sudahkah kamu menemukan jawabannya? Huan mengangguk. Aku menemukannya. Lalu mengapa kamu masih terlihat gelisah? Huan ragu-ragu. Aku baru saja berjanji pada Lin Qing. Apa itu? Saya berjanji untuk membantunya mengumpulkan tulang-tulangnya. Oh, itu bukan masalah besar. Kenapa kamu terlihat begitu menyedihkan? Mayat Lin Qing berada di bawah mata iblis. Itu di bawah pohon. Tunggu. Si kecil tiba-tiba duduk tegak dan menatapnya dengan mata terbelalak. Apa katamu? Huan mengucapkan kata demi kata, mata iblis. Bocah kecil itu tiba-tiba berdiri dan meraung sekeras-kerasnya, sial. Pohon itu ada di bagian terdalam jurang.
Dekat dengan istana Raja Iblis. Kau nyaris lolos dari kematian terakhir kali. Apa kau akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirimu ke sarang singa kali ini? Huan tampak putus asa. Apa yang bisa kulakukan? Aku juga putus asa. Bocah kecil menunjuk ke arah pintu. Kembalilah dan beritahu Lin King bahwa kamu tidak bisa melakukan ini. Suruh dia mencari orang lain untuk membantu. Huan berbisik, akulah satu-satunya orang hidup yang bisa memasuki tempat ini. Dia tidak bisa menemukan orang lain untuk menolongnya. Kalau begitu, tarik kembali kata-katamu. Apapun yang kau lakukan, kau harus menolak misi untuk mendapatkan tulangnya. Tapi aku sudah berjanji padanya. Kamu bisa menarik kembali kata-katamu. Itu bukan ide bagus, bukan? Si kecil berat menunjuk ke arahnya dan memarahi. Kamu benar-benar menyebalkan. Huan menutupi wajahnya. Maafkan aku. Saya tidak mau mendengar permintaan maafmu. Saya ingin kamu segera menemuinya dan menolak masalah ini. Dia sudah banyak membantuku, dan aku belum pernah melakukan apapun untuknya. Ini pertama kalinya dia meminta sesuatu. Bukankah tidak tahu terima kasih jika aku menolaknya? Tidak masalah. Hidupmu lebih penting daripada karakter dan reputasimu. Huan memuji dengan tulus, Anda benar-benar sistem paling lugas yang pernah saya lihat. Jangan menyanjungku. Aku tidak akan tertipu. Sudah larut malam. Aku masih harus berurusan dengan tetua kedua dan cacing boneka. Aku akan menyerahkan masalah Lin King padamu. Huan memutuskan untuk menyelinap pergi. Dia lari. Si kecil berat sangat marah hingga memukul dadanya. Ya Tuhan, dosa apa yang telah kulakukan hingga membesarkan anak haram seperti itu? Bab 827. Ketika Huan bangun, hari sudah pagi berikutnya. Dia berpakaian dan mulai memainkan obatnya. Bai Di mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat wanita itu sedang membungkuk di atas meja, menumbuk obat. Apakah kamu sudah mencuci mukamu? Tanyanya. Huan mendongak dengan ekspresi bingung. Hah? Melihatnya seperti ini, Bai Di tahu dia belum mencuci mukanya, menggosok giginya, atau menyisir rambutnya. Dia mengambil air panas dan memeras sapu tangan Katun. Wajah. Huan menoleh padanya sembari menumbuk obat itu. Bai Di memegang bagian belakang kepalanya dengan satu tangan dan menyeka wajahnya dengan sapu tangan dengan tangan lainnya. Setelah mencuci muka dan menggosok giginya, dia membantunya mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda. Kemudian, dia merasa ekor kuda itu menghalangi, jadi dia membantunya mengikatnya menjadi sanggul. Peci itu melilit sanggulnya, dan bunga teratai merah muda menghiasi rambutnya, membuat wajahnya tampak lebih cerah dan manis. Sayangnya, Huan asyik membuat obat dan tidak berminat memperhatikan penampilannya. Bai Di kembali membawakan sarapannya dan menaruhnya di depannya. Lanjutkan setelah ini. Huan mengambil roti dan hendak memasukkannya ke mulutnya ketika Bai Di menghentikannya. Kamu bahkan tidak mencuci tanganku. Dia baru saja menyentuh begitu banyak herba, tetapi dia langsung memegang roti itu tanpa mencuci tangannya. Jika ada sesuatu yang buruk dalam herba itu, bukankah dia akan jadi linglung dan keracunan makanan? Huan terlalu sibuk membuat obat hingga tidak sempat mencuci tangannya. Ia berkata dengan santai, tangannya tidak kotor. Aku tidak akan sakit. Logika aneh macam apa ini? Bai Di mengambil roti itu dan menempelkannya ke mulutnya. Buka mulutmu. Huan dengan patuh membuka mulutnya untuk menggigit besar. Bai Di melihat pipinya menggembung. Makanlah pelan-pelan, katanya. Jangan sampai tersedak. Begitu dia selesai berbicara, Huan benar-benar tersedak. Dia menutup tenggorokannya. Air. Bai Di segera menyuapinya sup bakso. Setelah minum sup, Huan menghela napas lega dan akhirnya menelan roti di tenggorokannya. Bai Di selesai menyuapi sarapannya. Ia melihat bahwa ia telah selesai menggiling ramuan herbal menjadi pasta dan sekarang sedang menggiling bubuk. Dia mencampur ramuan yang sudah jadi dengan bubuk dan mengaduknya hingga merata. Kemudian, dia meludahkannya. Bai Di, obat apa ini? Dia malah meludahkannya. Menyadari tatapan aneh di matanya, Huan mengambil inisiatif untuk menjelaskan, jangan khawatir, ini bukan obat untukmu. Bai Di langsung mendesak,
kepada siapa kau memberikan air liurmu? Ahem, ini bukan untuk manusia. Ini untuk cacing boneka. Huan menjelaskan efek obat ini. Bai Di akhirnya mengerti maksudnya dan merasa lega. Tidak masalah jika dia memberi makan cacing dan bukan manusia. Huan menyeka mulutnya dan menggosok pasta obat itu menjadi bola-bola kecil. Karena ia tidak begitu ahli, bola-bola yang ia buat ukurannya bervariasi. Dia membuat lebih dari selusin bola kecil. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan menaruh semua bola-bola itu di dalamnya. Kemudian, dia berlari keluar untuk mencari Sueling. Sueling tidak ada di rumah sekarang. Setelah Huan bertanya kepada Egi, dia mengetahui bahwa dia telah pergi ke kuil. Dia berlari menuruni gunung dan mencari di dalam dan luar kuil. Akhirnya, dia diberitahu bahwa dia menemukan Sueling sedang berjemur di atap. Sueling berbaring malas di atap. Matahari menyinari mantel bulunya, membuatnya tampak lebih mempesona. Dia terkejut melihat Huan. Kenapa kamu di sini? Huan mencondongkan tubuhnya dan bertanya dengan nada menjilat, bisakah kau meminjamkanku bulumu? Di antara burung, merupakan praktik umum untuk saling memberi bulu sebagai ekspresi cinta mereka, silahkan kunjungi. Permintaan Huan membuat jantung Sueling berdebar kencang. Apakah dia mengaku padanya? Meskipun mereka merupakan pasangan tua dan sudah mengetahui perasaan masing-masing, Sueling masih terpikat olehnya. Si betina kecil pasti meminta bulunya agar ia bisa membawanya. Dengan begitu, meskipun mereka terpisah, ia bisa menghibur dirinya dengan sepotong bulunya. Sueling merasakan tubuhnya memanas saat membayangkan si betina kecil memeluk bulunya dengan penuh kasih sayang. Dia mencabut 3 helai bulu dan menyerahkannya padanya. Apakah ini cukup? Kalau tidak, aku akan memberimu beberapa lagi. Cukup. Huan mengambil bulu-bulu itu dengan gembira, lalu mengeluarkan batu api. Dia menyalakan percikan api di depan Sueling dan membakar ketiga bulu itu. Bakar. Api di hati Sueling berangsur-angsur mendingin. Kamu meminta bulu padaku hanya untuk dibakar demi bersenang-senang. Tentu saja tidak. Huan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, memperlihatkan pil-pil dengan ukuran yang berbeda. Aku sedang membuat obat. Aku butuh bulumu sebagai katalis. Dia menaburkan abu bulu itu pada pil-pil itu. Setelah pil yang belum kering sepenuhnya dibungkus dengan abu, warnanya menjadi semakin tak terlukiskan. Baiklah, selesai. Huan terbang menuruni atap dengan bantuan bunga kupu-kupu dan mendarat dengan mantap di tanah. Sueling masih berduka atas kehilangan bulunya. Itulah 3 bulu terindah yang dimilikinya. Hatinya sakit. Huan tiba di sel dan melihat sesepuh kedua di penjara di sana. Anggota tubuh tetua kedua terikat erat. Dia tergeletak di tanah, tampak seperti tidak punya apa-apa untuk dijalani. Huan mengetuk pintu dan memanggil dengan penuh kasih sayang, tetua kedua. Tetua kedua tanpa sadar menggigil. Dia berbalik dan melihat Lin Huan. Ketakutan langsung muncul di wajahnya. Jelas, penculikan dan penyiksaan tadi malam telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya, menyebabkan dia memandangnya seolah-olah dia sedang melihat setan. Dalam hal pemahamannya, dia seperti Ling Si. Apa yang kau lakukan di sini? Huan tersenyum padanya, lalu teringat bahwa dia mengenakan topi bercadar dan wajahnya ditutupi oleh kerudung salju. Tidak peduli seberapa ramahnya senyumnya, dia tidak dapat melihatnya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti tersenyum dan berjalan masuk. Jangan takut, aku di sini untuk membawakanmu makanan. Berbicara tentang makanan, tetua kedua tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah. Dia belum minum seteguk air pun sejak tadi malam. Dia kelaparan. Meski ragu, ia tak dapat menahan godaan untuk makan. Makanan apa? Tanyanya. Tentu saja, ini makanan yang sangat lezat. Huan mengeluarkan kotak kayu kecil dan mengeluarkan sebuah pil. Ini, buka mulutmu. Setelah dia meminum pil yang berisi telur cacing boneka tadi malam, tetua kedua kini mundur saat melihat pil tersebut. Apa ini? Itu obat terbaruku. Obat itu belum punya nama. Karena kau bertanya, Huan berpikir sejenak. Kalau begitu aku akan memberinya nama sekarang. Kenapa kita tidak menyebutnya pil kegilaan? Tidak, apa? Dari namanya, itu jelas bukan obat yang bagus.
Tetua kedua menolak untuk membuka mulutnya. Huan berkata perlahan, ini adalah obat terbaruku. Kau yang pertama mencobanya. Beri aku muka, oke. Bab 828. Mendengar ini, tetua kedua bahkan semakin takut. Tidak ada yang pernah minum obat ini sebelumnya. Siapa yang tahu efek aneh apa yang akan ditimbulkannya? Bagaimana jika dia diracuni? Tidak peduli seberapa besar Huan membujuknya, tetua kedua tetap bersikeras tidak membuka mulutnya untuk meminum obat itu. Tak berdaya, Huan hanya bisa memanggil putra bungsunya. Sambil membelai kepala kecilnya, dia berkata kepada tetua kedua, putra bungsuku tidak punya hobi lain. Dia hanya suka makan, terutama binatang buas. Jika kamu tidak patuh minum obat, kamu akan segera menjadi teh paginya. Clement membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Penatua kedua tidak percaya bahwa seseorang sebesar Clement dapat menelan orang hidup dalam satu tegukan. Dia masih menolak untuk membuka mulutnya. Baiklah, kau memaksaku. Huan tidak berdaya. Dia hanya bisa mengeluarkan pisau tulang dan menusuk dada tetua kedua. Dia membuka mulutnya dan berteriak, ah! Huan mengambil kesempatan untuk melemparkan pil itu ke mulutnya. Pil itu sangat aneh dan meleleh di mulutnya. Saat tetua kedua bereaksi, hanya ada rasa aneh di mulutnya. Dia menunduk dan menyadari bahwa dadanya baik-baik saja. Pisau tulang itu sama sekali tidak menyakitinya. Huan menarik kembali pisau tulangnya. Jangan takut, aku hanya menakutimu. Tetua kedua berteriak histeris, bagaimana kau bisa melakukan ini? Clement langsung memamerkan giginya. His, berani sekali kau memarahi ibuku. Aku akan memakanmu sekarang juga. Huan menyentuh putra bungsunya untuk menenangkannya. Ia menatapnya dari atas ke bawah dan bertanya dengan penuh minat, bagaimana perasaanmu sekarang? Tetua kedua merasakannya dengan saksama. Aku tidak merasakan ada yang berbeda. Apa maksudmu? Saya tidak merasakan apapun. Tidak ada yang berubah. Sebelum tetua kedua bisa menyelesaikan perkataannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya. Tubuhnya mulai kejang-kejang, wajahnya pucat, dan dia terus menjerit kesakitan. Huan bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Tetua kedua ingin membenturkan kepalanya ke tanah karena kesakitan. Bagaimana ini bisa hanya sekadar perasaan? Perasaan yang begitu kuat membunuhnya. Huan menghiburnya dengan berkata, jangan takut. Ini reaksi yang wajar. Tidak akan sakit lagi setelah ini. Tetua kedua menggertakkan giginya karena benci, dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang kau beri aku makan? Huan berkedip dan tampak polos. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Itu adalah pil kegilaan. Petik 2, Tetua kedua bahkan lebih ingin mati. Dia menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Lin Huan adalah iblis wanita yang menakutkan, dia tidak akan pernah setuju untuk menerima misi tetua pertama. Dibandingkan dengan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, apa gunanya beberapa kata teguran dari tetua pertama? Dia menyesalinya. Tetua kedua dipenuhi penyesalan dan rasa sakit. Dia tidak bisa menahan tangis. Huan sangat terkejut. Mengapa kamu menangis? Tetua kedua menangis dan berteriak, jika itu kamu dan kamu merasakan begitu sakitnya hingga kamu lebih memilih mati, apakah kamu bisa menahan diri untuk tidak menangis? Tapi aku tidak sepertimu. Aku perempuan. Tidak masalah jika aku menangis. Tapi kau binatang buas. Melihatmu menangis seperti ini, kau tampak tidak berguna. Sakit. Penatua kedua menolak menanggapi. Dia terus menangis dan menjerit kesakitan. Menurut buku itu, cacing boneka sangat pintar. Ia tahu bahwa inangnya telah menelan obat, dan obat ini akan membingungkan pikirannya. Ia mulai berjuang mati-matian, itulah sebabnya tetua kedua sangat kesakitan. Huan menunggu dengan sabar, silahkan kunjungi. Tak lama kemudian, cacing boneka itu akhirnya tak dapat lepas dari korosi obat. Ia kehilangan akal sehatnya dan hubungannya dengan cacing induk pun terputus. Akhirnya sunyi. Rasa sakit di perut tetua kedua berangsur-angsur mereda. Dia akhirnya bisa bernapas, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Huan mengeluarkan pil lain dan menggigit jarinya. Ia memeras setetes darah dan mengoleskannya pada pil.
Sementara tetua kedua terbaring di tanah dan tidak dapat melawan, ia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Tetua kedua, seiring berjalannya waktu, dia menjadi mati rasa. Ia menunggu dengan putus asa hingga rasa sakit itu datang lagi. Namun, setelah menunggu cukup lama, tidak ada reaksi apapun. Bukan hanya itu, ia juga merasa hangat dan segar. Pada saat yang sama, Huan telah merasakan hubungan antara dirinya dan cacing boneka. Dia mencoba memberi perintah. Tersenyumlah untukku. Tetua kedua segera tersenyum kaku. Dia sangat ketakutan. Tubuhnya jelas miliknya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Perasaan itu mengerikan. Huan cukup puas. Reaksimu cepat. Lumayan. Senyummu agak jelek. Berhentilah tersenyum. Senyum di wajah tetua kedua langsung menghilang. Dia membuka mulutnya dan bertanya, apa yang kau lakukan padaku? Ingat cacing boneka di tubuhmu. Ia menjadi parasit bagimu. Tindakanmu akan dikendalikan olehnya. Sekarang akulah tuannya yang baru. Ia akan melakukan apapun yang kuperintahkan. Dengan kata lain, kau harus mendengarkanku sekarang. Jika aku ingin kau tertawa, kau harus tertawa. Tetua kedua dipenuhi dengan kepahitan. Kau terlalu kejam. Dibutuhkan satu orang untuk mengenal satu orang. Aku belajar semua ini darimu. Huan memotong tali di tubuhnya dengan pisau tulang. Tetua kedua akhirnya bebas. Ia ingin menerkam iblis perempuan itu dan mencekiknya sampai mati. Tetapi apapun yang dipikirkan pikirannya, tubuhnya tetap di tempatnya, tidak dapat bergerak. Dia bahkan merasakan ketakutan dan ketundukan dari kedalaman tubuhnya. Itu adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada tuannya. Huan menyingkirkan pisau tulang itu. Kamu bisa kembali ke stasiun pemancar sekarang. Kita akan berangkat ke kota 10.000 binatang besok pagi. Begitu dia mengatakan hal ini, kaki tetua kedua melangkah keluar tak terkendali. Huan berkata, ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin aku ingatkan padamu. Tetua kedua tidak punya pilihan selain berhenti dan mendengarkan dia selesai berbicara dengan ekspresi kaku. Sebaiknya kau tidak usah berpikir untuk memberitahu siapapun. Cacing boneka di tubuhmu akan memantau setiap gerakanmu untukku. Jika kau berani mengkhianatiku, cacing boneka itu akan segera memakan organ dalammu dan merobek perutmu. Tetua kedua gemetar saat melihat pemandangan yang diceritakannya, dan wajahnya pun menjadi semakin pucat. Huan berkata, apakah kau mendengarku? Aku melakukannya. Huan melambaikan tangannya. Kau boleh pergi. Penatua kedua melarikan diri seolah-olah dia telah diampuni. Huan meregangkan tubuhnya. Aku akan menyelesaikannya dan pulang. Dia sampai rumah tepat waktu untuk makan siang. Baidi bertanya padanya kemana dia pergi. Saya hanya pergi ke sel untuk membebaskan penatua kedua. Baidi bertanya, apakah kamu memberinya obat? Huan tersenyum bangga. Ya, dan itu berhasil dengan cukup baik. Sekarang cacing boneka itu ada di tanganku, dia telah menjadi mata-mataku. Baidi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengelus kepalanya sambil tersenyum manis. Cuci tanganmu dan makanlah. Setelah Huan mencuci tangannya, dia makan siang bersama semua orang. Karena mereka akan berangkat ke kota 10.000 binatang besok pagi, semua orang sangat sibuk. Baidi berada di dapur menyiapkan makanan kering yang mereka butuhkan untuk perjalanan. Sang Ye berada di rumah mengemasi barang bawaannya, sementara Sueling pergi ke suku bulu. Suang Yun memanggil keempat anaknya di depannya. Setelah aku pergi, kalian akan mengurus kota batu. Jika ada yang tidak kalian mengerti, kalian bisa bertanya padaku sekarang. Setelah aku pergi, kalian tidak akan bisa bertanya meskipun kalian ingin bertanya. Bab 829. Suang Yin, Suang Mu, dan Suang Hua, dan Suang Lin tidak ingin dipisahkan dari mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang mengawasi Rock City. Jika mereka berempat mengikuti orang tua mereka ke kota 10.000 binatang buas, bukankah Rock City akan menjadi kota tanpa pemilik? Dibandingkan dengan keengganan keempat bersaudara itu, Bai An dan Bai Hao sangat tenang. Bagaimanapun, mereka telah terpisah dari orang tua mereka selama hampir 20 tahun.
Beberapa bulan berikutnya tidak berarti apa-apa. Huan memanggil Bai An dan Bai Di. Kami punya misi untukmu. Ibu, silakan pesan pada kami. Pergilah ke kota matahari dan beritahu Bai Luo bahwa aku sudah memastikan kandidat untuk menjadi pendeta tinggi di kuil Dewa Matahari. Bai Hao dengan cepat bertanya, siapa itu? Itu tetua kedua. Bai An dan Bai Hao tercengang. Mereka tidak menyangka ibu mereka akan memilih tetua kedua sebagai penerus pendeta tinggi. Bai Hao ragu-ragu. Tapi tetua kedua berasal dari asosiasi tetua. Justru karena itulah kita harus mengirimnya ke kuil Dewa Matahari. Pada saat itu, orang luar akan berpikir bahwa asosiasi tetua ingin ikut campur secara langsung dalam masalah kota binatang berukuran sedang. Tekanan pada asosiasi tetua akan semakin besar. Kita bisa duduk di pinggir lapangan dan menyaksikan mereka bertarung. Selain itu, tetua kedua sekarang berada di bawah pengawasan cacing boneka. Dia akan patuh padaku dalam segala hal. Kita tidak perlu khawatir dia akan berbalik melawan kita dan melakukan hal-hal buruk. Bai An dan Bai Hao pun tercerahkan. Kita akan melakukannya sekarang. Hati-hati di jalan. Kalau Bai Luo bertanya siapa yang memilih tetua kedua untuk menjadi pendeta tinggi, katakan padanya bahwa itu diatur oleh asosiasi tetua. Ini berita internal, jadi belum ada yang tahu. Katakan padanya bahwa aku secara khusus mengirimmu untuk memberitahunya agar dia bisa bersiap. Mengenai sisanya, kau tidak tahu apa-apa. Mengerti. Setelah Bai An dan Bai Hao pergi, Huan meregangkan tubuh dan bersiap melihat makanan lezat apa yang telah disiapkan Bai Di. Begitu dia keluar ruangan, dia berpapasan dengan Yun Hui. Yun Hui tampaknya menunggunya di sini. Ketika dia keluar, dia langsung berkata, bisakah kita bicara secara pribadi? Sepertinya ada banyak orang yang ingin berbicara dengannya sendirian akhir-akhir ini. Huan tersenyum. Tentu saja. Setelah mereka berdua duduk, Huan mengeluarkan biji bunga matahari, kacang tanah, dan buah-buahan dari tempatnya. Mari kita bicara sambil makan. Dengan itu, dia mengambil buah manis dan memakannya. Mata Yun Hui menjadi gelap ketika dia melihat bibirnya menjadi montok setelah basah oleh jus. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, saya ingin menanyakan sesuatu. Teruskan, apakah kamu yakin tidak bisa menerimaku? Huan berhenti dan menatapnya dengan heran. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Aku sudah memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Aku sudah melakukan semua yang kubisa, tetapi mengapa kau tidak bisa menerimaku? Aku sudah membandingkan diriku dengan Bai Di dan yang lainnya. Aku tidak merasa lebih rendah dari mereka. Aku tidak bisa memahaminya, jadi aku harus bertanya padamu. Pertanyaan ini sangat serius. Huan meletakkan buah manis yang setengah dimakan di tangannya dan memikirkannya dengan serius sebelum mencoba berbicara. Aku hanya memperlakukanmu sebagai keluarga. Ada perbedaan antara keluarga dan kekasih. Tidak bisakah keluarga menjadi kekasih? Di hatiku, kau adalah juniorku. Dan sekarang kau adalah saudaraku. Mengenai masa depan, tidak ada yang bisa memastikannya. Yun Hui bertanya, lalu apakah aku masih punya kesempatan? Alih-alih menjawab, Huan malah bertanya, apa yang akan terjadi padamu jika aku berkata tidak? Yun Hui terdiam lama sebelum berkata, kurasa aku akan pergi sebentar. Huan berkata tanpa ragu, kalau begitu pergilah, silahkan kunjungi. Tatapan mata Yun Hui membeku. Apakah kau mengusirku? Aku tidak mengusirmu. Aku hanya berpikir kau masih terlalu muda. Kau harus tumbuh dewasa dan melihat lebih banyak dunia. Itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun. Jika kau masih menginginkanku dalam 20 tahun, kembalilah padaku. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk berubah pikiran. 20 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi manusia. Namun, bagi naga yang berumur panjang, itu hanya sekejap mata. Yun Hui berpikir dengan hati-hati. Hanya 20 tahun. Itu akan berlalu dengan cepat. Pada saat itu, Huan tidak akan punya alasan lagi untuk menolaknya. Dia bisa mendekatinya dengan lebih sah. Dia mengangguk tanda setuju. Baiklah, aku akan mencarimu dalam 20 tahun. Huan merasa lega dan setuju sambil tersenyum. Baiklah.
Dia mengambil buah manis yang setengah dimakan dan bertanya sambil memakannya, "Kapan kamu berangkat?" "Besok pagi." Sore itu, Bai An dan Bai Hao sudah meninggalkan Rock City untuk mengantarkan surat ke Sun City. Keesokan paginya, Huan Huan dan yang lainnya juga bersiap untuk berangkat. Mereka berpisah dengan Yun Hui di gerbang kota. Sebelum pergi, Yun Hui memotong sehelai rambut Huan Huan dan menyembunyikannya di dalam tas kulit yang dibawanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus menungguku kembali." Huan Huan mengangguk. "Baiklah." Yun Hui memamerkan sayapnya dan terbang ke udara. Ia berputar di atas kepala Huan Huan 2 kali sebelum pergi. Huan Huan memperhatikannya pergi. Dia tidak mengalihkan pandangannya sampai dia tidak terlihat lagi. Dia menoleh ke Bai Di dan yang lainnya. "Ayo pergi juga." Selain Huan Huan dan keempat temannya, tim yang menuju ke kota 10.000 binatang kali ini termasuk Clement, Egi, dan Suang Jing, serta tetua kedua dan sekitar 20-an pengikut yang dibawanya. Selain itu, Suang Yun juga mengerahkan 60 prajurit binatang dari kota batu untuk mengawal mereka ke kota 10.000 binatang. Jumlah mereka hampir 100. Rombongan itu berangkat menuju kota 10.000 binatang. Karena cacing boneka, tetua kedua sangat takut pada Huan Huan. Setiap kali melihatnya muncul, dia akan mengambil jalan memutar, takut akan berhadapan langsung dengannya. Namun, semakin dia ingin bersembunyi, semakin Huan Huan ingin muncul di depannya. Misalnya, saat ini, semua orang berhenti untuk beristirahat dan bersiap makan dan minum untuk mengisi kembali tenaga mereka. Tetua kedua baru saja memasukkan sepotong dendeng ke dalam mulutnya ketika dia melihat Huan Huan tiba-tiba muncul di depannya. Dia sangat ketakutan hingga tidak bisa bernapas. Dendeng itu tersangkut di tenggorokannya, membuatnya batuk keras. Batuk, batuk, batuk. Dia tampak seperti hendak batuk hingga seluruh paru-parunya berdarah. Huan Huan menasihati, "Aku belum mengatakan apapun. Mengapa kamu begitu gugup?" Butuh banyak usaha bagi tetua kedua untuk menelan dendeng itu. Dia berkata dengan lemah, "Aku mohon padamu untuk tidak tiba-tiba muncul tanpa sepatah kata pun di masa depan, oke? Jika ini terjadi lagi, aku akan benar-benar takut setengah mati padamu." "Baiklah, baiklah. Lain kali aku akan berhati-hati." Huan Huan mengambil dendeng di tangannya dan mencicipinya. Rasanya sama sekali tidak enak. Jauh lebih buruk daripada dendeng buatan Bai Di. Dia melemparkan dendeng itu kembali kepadanya dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Setiap kali dia mengatakan hal itu, tidak akan terjadi hal baik. Kelopak mata tetua kedua berkedut saat dia bertanya dengan takut, Apa itu?" Bab 830. Jangan khawatir, jangan takut. Itu hal yang baik. Aku akan mengangkatmu sebagai pendeta tinggi kuil Dewa Matahari. Tetua kedua tertegun, lalu berteriak, "Aku tidak mau." Dia adalah anggota perkumpulan tetua. Jika tetua pertama mengetahui bahwa dia telah menerima pengangkatan Lin Huan Huan untuk menjadi pendeta tinggi kuil Dewa Matahari, dia pasti akan berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang memalukan dengan Lin Huan Huan. Pada saat itu, dia benar-benar terjebak antara batu dan tempat yang keras. Huan Huan menepuk bahunya dan tersenyum. "Aku di sini untuk memberitahumu, bukan untuk membahasnya denganmu. Kau tidak punya hak untuk menolak." Ekspresi tetua kedua jelek, tetapi dia tidak berani membantahnya. "Jangan lupa bahwa kau masih memiliki cacing boneka di tubuhmu. Bahkan jika kau kembali ke kota 10.000 binatang buas dan melihat tetua pertamamu, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu." Melihatnya terdiam, Huan Huan tak kuasa menahan senyum. "Kau tidak percaya padaku." Tetua kedua tidak mempercayainya. Tetua pertama adalah orang yang memperoleh cacing boneka ini. Dia seharusnya tahu cara mengatasinya. Selama dia bertemu dengannya, tetua kedua merasa bahwa dia masih bisa diselamatkan. Huan Huan tidak mengatakan apapun lagi. "Ketika kita sampai di kota 10.000 binatang buas dan melihat tetua pertama, kau tentu akan menyerah. Kau akan membiarkanku bertemu dengan tetua pertama." "Tentu saja, saya seorang guru yang berpikiran sangat terbuka." Bibir tetua kedua berkedut saat mendengar kata, "Tuan." Ia berpikir, beraninya seorang gadis kecil menyebut dirinya tuanku.
Apakah ia tidak takut umurnya akan berkurang? Namun di hadapannya, dia hanya berani menyimpan kata-kata itu untuk dirinya sendiri. Mereka berhenti beberapa kali di sepanjang jalan sebelum akhirnya mencapai kota 10.000 binatang. Musim panas terpanas tahun ini telah berlalu, dan musim gugur telah tiba. Iklim telah mendingin. Ada sekelompok orang yang berdiri di luar kota, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, mereka sebenarnya adalah dua kelompok orang. Mereka berdiri di kedua sisi. Di sebelah kiri adalah para tetua yang dipimpin oleh tetua ketiga, dan di sebelah kanan adalah para hamba dewa kuil 10.000 binatang yang dipimpin oleh Jian Yi. Tatapan tetua ketiga menyapu banyak hamba dewa sebelum berhenti pada Jian Yi. Dia berkata dengan arogan, orang yang dikirim untuk menyambut Lin Huan kali ini adalah tetua kedua. Dia anggota asosiasi tetua kita. Siapa kamu yang berani ikut campur? Jian Yi tersenyum dingin. Nona Huan adalah pewaris yang ditunjuk oleh Nabi. Tentu saja, kita harus menyambutnya, jangan sampai dia dijebak oleh seseorang yang berniat jahat di jalan. Siapa yang kamu katakan punya niat jahat? Orang yang menanggapi pernyataan saya. Kau hanya seorang hamba dewa. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kau sedang mencari kematian. Lalu kau ini apa? Kau hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh tetua pertama. Keduanya semakin bertengkar. Tepat saat mereka hendak bertarung, seseorang tiba-tiba berteriak, mereka ada di sini. Tetua ketiga dan Jian Yi berhenti berbicara pada saat yang sama dan menjulurkan leher untuk melihat. Sekelompok orang kuat muncul dalam penglihatan mereka. Saat mereka perlahan mendekat, mereka perlahan melihat wajah mereka dengan jelas. Orang yang berjalan di depan kelompok itu adalah Suang Yun. Bulu serigala putih Silvery Frost berwarna putih keperakan bersinar terang di bawah sinar matahari. Benar saja, mereka ada di sini. Jian Yi bereaksi sangat cepat. Dia segera berlari ke arah serigala putih es perak, diikuti oleh para pelayan dewa. Melihat mereka sudah berlari, tetua ketiga tentu saja tidak mau ketinggalan. Dia segera mengikuti dengan para pengikutnya. Pada saat ini, Huan sedang duduk di punggung harimau putih dan berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Tiba-tiba dia melihat sekelompok orang berlarian. Dia segera duduk tegak dan sedikit gugup. Ada banyak orang di depan. Sueling turun dari langit dan mendarat dengan mantap di sampingnya, silahkan kunjungi. Saya baru saja terbang ke sini untuk melihat-lihat. Di depan sana ada orang-orang dari asosiasi tetua dan kuil 10.000 binatang. Mereka semua di sini untuk menyambut Anda. Huan merasa lega. Begitu. Tak lama kemudian orang-orang dari asosiasi tetua dan kuil 10.000 binatang tiba di hadapan mereka. Jian Yi dan yang lainnya sedikit lebih cepat. Mereka bergegas ke Huan dan berlutut dengan satu kaki. Mereka berteriak serempak, "Selamat datang, Nona Huan." Huan tercengang oleh tindakan mereka. Sebelum dia sempat pulih, tetua ketiga sudah membungkuk bersama anak buahnya. "Selamat datang, Nona Huan." Huan tidak menyangka akan menikmati perlakuan seperti itu bahkan sebelum dia memasuki kota. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melambaikan tangannya dengan santai. "Bangun." Semua orang berdiri tegak. Jian Yi melangkah maju. "Nona Huan, silakan ikuti kami ke kuil 10.000 binatang. Kami sudah menyiapkan tempat untuk Anda beristirahat." Tetua ketiga segera berkata, "Nona Huan, silakan ikuti kami ke penginapan terbesar di kota ini. Kami tidak hanya menyiapkan tempat tinggal yang paling nyaman untuk Anda, tetapi kami juga memasak makanan paling lezat khusus untuk Anda." Jian Yi mengerutkan kening. Sebagai pewaris Nabi, Nona Huan harus tinggal di kuil 10.000 binatang. Tetua ketiga mengangkat dagunya. Nona Huan berstatus bangsawan. Dia bisa tinggal di manapun dia mau. Apakah ikatan tetua benar-benar siap melawan kita sampai akhir? Anda salah. Kami hanya ingin menunjukkan rasa hormat kami kepada Lady Huan. Melihat mereka sedang berdebat, Huan tidak ingin mengganggu mereka. Sayangnya, hari sudah larut malam. Semua orang telah bekerja keras untuk bepergian dan sudah lelah serta lapar. Dia tidak tega membiarkan semua orang berdiri di sini dan mendengarkan orang lain berdebat.
jadi dia menyela pertengkaran antara Jian Yi dan tetua ketiga. Kita akan tinggal di penginapan selama 2 hari. Kita akan melihat kuil 10.000 binatang setelah kita menenangkan orang-orang yang kita bawa. Jian Yi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Huan melambaikan tangannya. Aku tahu apa yang akan kau katakan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mendengarnya mengatakan ini, meskipun Jian Yi masih ragu, dia hanya bisa diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Raut wajah tetua ketiga sedikit membaik, dan wajahnya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi puas. Dia tersenyum dan berkata, Nona Huan benar-benar bijaksana. Huan tidak ingin membuang-buang napasnya untuk mereka. Ayo pergi. Setelah memasuki kota, Huan dan keempat temannya menginap di penginapan terbesar di kota itu. Tempat ini disebut penginapan, tetapi sebenarnya lebih seperti villa kecil yang berdiri sendiri. Tempat ini memiliki 2 lantai dan halaman kecil. Lingkungannya memang sangat bagus. Tetua ketiga tersenyum dan berkata, jika Anda tidak puas dengan apapun, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua permintaan Anda. Huan berkata perlahan, kami ingin beristirahat. Kamu bisa kembali dulu. Oke. Tetua ketiga menatap tetua kedua dan bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya. Tetua kedua tanpa sadar menatap Lin Huan. Tindakannya tidak kentara, tetapi tetua ketiga masih melihatnya. Tetua ketiga sedikit terkejut. Apakah tetua kedua perlu izin Lin Huan untuk pergi? Kapan dia menjadi begitu patuh pada Lin Huan? Mengingat kembali rumor yang didengarnya selama 2 hari terakhir, berbagai pikiran langsung muncul dalam benak tetua ketiga.